Salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang sidang tugas akhir saya yang berjudul Studi Eksperimental Pengaruh Umur Aktivator terhadap Kuat Tekan Beton Geopolimer Berbasis Fly Ash Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kabupaten PLTU Kabupaten Bengkayang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing utama yaitu Bapak Insinyur Faisal MT, dosen pembimbing kedua Bapak Dr. Herwani STMT, dan tentunya juga dosen penguji utama yaitu Bapak Insinyur Erwin Sutandar STMT IPM CRMP, dan juga dosen penguji kedua yaitu Bapak Muhammad Yusuf STMT IPM. Berikut adalah pendahuluan. Latar belakang. Beton merupakan suatu konstruksi yang umumnya tersusun dari semen, air, dan agregat. Dengan semakin berkembangnya zaman, maka kebutuhan beton normal juga akan tentunya meningkat untuk kebutuhan konstruksi. Sehingga produksi semen tentunya juga akan semakin meningkat. Untuk produksi semen menghasilkan emisi gas karbon dioksida CO2 yang sama banyaknya dengan hasil produksi semen, sehingga mengakibatkan suatu kerusakan lingkungan, yaitu pemanasan global. Dengan demikian, maka ditemukan juga beton geopolimer itu sebagai beton alternatif, beton yang tidak memakai semen. Semen digantikan dengan fly ash. Untuk geopolimer adalah suatu sintesa dari material geologi yang didapat dari alam yang mengandung silika dan alumina. Berikut adalah perumusan masalah. Pengaruh umur larutan NaOH untuk pembuatan aktivator terhadap sifat mekanis dari beton geopolimer berbasis fly ash PLTU Kabupaten Bengkayang. Untuk tujuan penelitian, pertama, untuk mengetahui pengaruh dari variasi umur larutan NaOH untuk pembuatan aktivator terhadap kuat tekan beton geopolimer. Yang kedua, untuk mengetahui umur larutan NaOH yang paling optimal dalam pembuatan beton geopolimer. Berikut adalah ruang lingkup penelitian. Untuk perencanaan campuran beton, berdasarkan dari penelitian terdahulu, yaitu dari penelitian Puput, Rizdanareni, dan kawan-kawan tahun 2015, yang dimodifikasi berdasarkan dari hasil trial dan error. Untuk material yang digunakan yaitu fly ash dari PLTU Kabupaten Bengkayang, air, agregat kasar, agregat halus. NaOH yang digunakan adalah dalam bentuk flake, dan juga Na2SiO3 yang digunakan berupa grade B58. Untuk variasi umur larutan NaOH yang diuji adalah 0 jam, 12 jam, 24 jam, dan 48 jam. Untuk benda uji yang digunakan yaitu benda uji berbentuk silinder berukuran 10 x 20 cm dan juga 15 x 30 cm. Untuk pengujiannya yang dilakukan adalah uji kuat tekan beton, uji kuat tarik belah beton, dan uji modulus elastisitas. Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Untuk pembatasan masalah, ada 2 poin, yaitu yang pertama, tidak meneliti reaksi kimia yang terjadi pada campuran beton geopolimer. Yang kedua, tidak meneliti biaya yang digunakan selama penelitian berlangsung. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Hipotesis 0, yaitu variasi umur larutan aktivator terhadap beton geopolimer tidak mempengaruhi peningkatan karakteristik sifat mekanis beton geopolimer. Untuk hipotesis alternatif, variasi umur larutan aktivator terhadap beton geopolimer mempengaruhi peningkatan karakteristik sifat mekanis beton geopolimer. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Beton geopolimer adalah jenis beton yang tidak menggunakan material semen sebagai bahan pengikatnya. Melalui proses polimerisasi anorganik, material yang banyak mengandung silika dan alumina
sepenuhnya digunakan sebagai material pengganti semen. Sehingga bahan dasar dari beton geopolimer ini sendiri adalah bahan yang banyak mengandung silika dan alumina. Material fly ash yang memiliki kandungan silika dan alumina diaktifkan oleh larutan alkali untuk menghasilkan binder, sehingga beton geopolimer dapat terbentuk tanpa menggunakan material semen. Berikut adalah bahan-bahan penyusun beton geopolimer. Sebagai binder, ada fly ash dan juga alkali aktivator yang terdiri dari natrium hidroksida dan natrium silikat. Untuk filler, ada agregat kasar yaitu batu dan agregat halus yaitu pasir. Berikutnya adalah kajian penelitian yang relevan. Pertama, penelitian oleh Arianto dan kawan-kawan tahun 2021. Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan limbah fly ash dari PLTU Suralaya untuk pembuatan beton geopolimer. Untuk aktivator digunakan sodium silikat dan sodium hidroksida. Untuk molaritas yang digunakan pada sodium hidroksida yaitu 10 molar, 12 molar, dan 14 molar. Benda uji berupa silinder 10 cm dan tinggi 20 cm. Perawatan yang dilakukan pada penguji adalah pada suhu ruang. Untuk analisis difokuskan pada koefisien kuat tekan beton geopolimer pada umur 7, 14, dan 28 hari. Peningkatan molaritas larutan sodium hidroksida meningkatkan juga kuat tekan beton geopolimer. Untuk capaian tertinggi terdapat pada konsentrasi NaOH pada 14 molar yaitu 29,34 MPa yang dicapai pada umur 28 hari. Berikutnya adalah penelitian oleh Herwani dan kawan-kawan tahun 2018. Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan limbah fly ash pada PLTU Suralaya dan untuk pembuatan geopolimer. Molaritas yang digunakan pada larutan NaOH adalah 8 molar, 10 molar, 12 molar, dan 14 molar. Dengan rasio aktivator antara Na2SO3 berbanding NaOH yaitu 1:5. Pengujian menunjukkan bahwa super plasticizer berbasis naphthalen efektif dalam memperbaiki workabilitas beton geopolimer. Untuk kuat tekannya sendiri mencapai 31,63 MPa dengan nilai SLAM 8-10 cm. Yang ketiga ada penelitian oleh Ali Abdo dan kawan-kawan tahun 2016. Pada penelitian ini membahas tentang pengaruh penambahan air, plasticizer, dan komposisi larutan alkali terhadap kinerja beton geopolimer berbasis fly ash. Dengan menyiapkan larutan, NaOH 24 jam sebelum pencampuran akan mempengaruhi suhu dari larutan alkali sebelum dicampurkan ke pencampuran kering. Untuk penelitian ini didapat kuat tekan maksimum sekitar 36 MPa dengan molaritas larutan NaOH 16 molar dan penambahan air 10%. Berikutnya ada metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah hasil tinjauan pustaka dengan menggunakan beberapa sumber penelitian terdahulu untuk memperoleh dasar teori penelitian. Berikut adalah alur penelitian. Yang pertama dilakukan studi literatur, kemudian observasi lapangan, dan persiapan material. Material yang disiapkan adalah agregat kasar, fly ash, air, Na2SiO3, NaOH, dan agregat halus. Kemudian untuk agregat kasar, fly ash, dan agregat halus dan air juga dilakukan uji bahan. Kemudian adalah mix design. Kemudian dilakukan pembuatan benda uji dengan menggunakan silinder 10x20 cm dan silinder 15x30 cm. Kemudian dilakukan perawatan benda uji yaitu dengan didiamkan dalam suhu ruang dan di-wrapping menggunakan plastic wrap. Dan kemudian dilakukan pengujian beton dan selesai. Untuk populasi dan sampel, untuk benda uji tekan yang digunakan adalah silinder kecil. Dan untuk pengujian tarik belah dan modulus elastisitas digunakan silinder besar.
Berikut adalah analisa bahan. Untuk fly ash dilakukan pengujian XRV dan juga pengujian berat volume. Untuk agregat kasar atau batu dilakukan pengujian analisa kadar air, berat volume, berat jenis dan absorpsi, dan analisa gradasi. Untuk agregat halus dilakukan analisa bahan kadar air, kadar organik, berat volume, berat jenis dan absorpsi, kadar lumpur, dan analisa gradasi. Berikut adalah komposisi campuran. Rencana komposisi campuran. Untuk beton polimer digunakan agregat dengan persentase 68,872% dan fly ash plus aktivator yaitu 31,128. Berikut adalah komposisi campurannya. Untuk beton geopolimer dengan rancangan 1 meter kubik. Berikut adalah komposisi campuran untuk penelitian ini. Berikut adalah pembuatan beton geopolimer. Yang pertama, siapkan larutan aktivator berupa NaOH dan juga Na2SiO3. Berikutnya, buat larutan NaOH yang dicampurkan antara air dengan soda api. Kemudian larutan NaOH didiamkan dalam wadah tertutup dengan suhu ruang selama variabel umur yang diinginkan. Setelah itu, buat larutan aktivator berupa campuran Na2SiO3 dengan NaOH sesuai dengan variabel yang ingin diuji. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan fly ash, batu, dan pasir, kemudian campur hingga merata. Kemudian setelah semua material sudah diaduk dengan rata, masukkan aktivator perlahan dengan tujuan supaya campuran tidak menggumpal. Setelah itu dimasukkan ke dalam cetakan silinder. Setelah itu cetakan dibuka setelah didiamkan selama 1 hari. Untuk perawatan beton geopolimer dilakukan perawatan dengan suhu ruang yang dibungkus dengan menggunakan plastik wrap dengan tujuan untuk menghindari proses penguapan. Untuk pengujian beton polimer dilakukan pengujian kuat tekan, kuat tarik belah, modulus elastisitas, dan berat volume. Berikutnya adalah hasil dari penelitian. Untuk pengujian material. Yang pertama ada material fly ash. Didapat fly ash PLTU Kabupaten Bengkayang merupakan kelas C. Dan berat volumenya yang diperoleh adalah 520 kg per meter kubik. Berikut adalah pengujian material agregat kasar. Didapat untuk kadar air yaitu sebesar 0,54%. Untuk berat volume didapat dengan analisis rata-rata yaitu 1479,167 kg per meter kubik. Untuk berat jenisnya didapat dalam kondisi SSD yaitu 2,634 kg dengan nilai absorpsi rata-rata diperoleh 0,5%. Untuk analisa gradasinya didapat bahwa untuk agregat kasar masuk ke dalam zona 8 dengan fine modulus sebesar 3,558 berdasarkan dari ASTM C33. Kemudian ada pengujian material agregat halus. Didapat kadar airnya yaitu 4,28%. Untuk kadar organik, warna larutan sesuai dengan nomor 3 yang menunjukkan hasil pemeriksaan kadar organik pada agregat halus. Untuk berat volume didapat 1711,667 kg per meter kubik. Untuk berat jenisnya dengan kondisi SSD didapat 2,599 dan nilai absorpsinya didapat dengan rata-rata 0,2%. Untuk kadar lumpur diperoleh 0,4 dan hasil dari analisa gradasi didapat masuk ke dalam zona 3 dengan fine modulus sebesar 2,115. Berikut adalah hasil pengujian beton polimer. Untuk pengujian selam didapat nilai selam dengan nilai 9,5 hingga 15,5 cm. Yang kedua ada pengujian berat volume. Kemudian ada pengujian kuat tekan. Didapat pada pengujian kuat tekan dengan yang paling optimum di umur 28 hari adalah umur larutan NaOH 24 jam.
dengan nilai rata-rata pada 28 hari yaitu 15,915 MPa. Berikut adalah pengujian kuat tarik belah. Berikut adalah pengujian modulus elastisitas. Penutup, dengan kesimpulan, hasil pengujian SLAM berkisar dari 9,5 hingga 15,5 cm untuk semua variasi. Hal ini disebabkan oleh peningkatan umur NaOH yang mencapai umur optimum, yang mempermudah pencampuran beton geopolimer. Namun, nilai SLAM juga akan menurun setelah melewati umur optimum dari NaOH. Untuk berat volume, didapat nilai berkisar antara 2270,611 kg per meter persegi kubik hingga 2376,714 kg per meter kubik. Didapat pada umur 28 hari, nilai tertinggi didapat pada variasi umur larutan 24 jam sebesar 2270,611 kg per meter kubik. Dan untuk nilai terendah adalah umur 0 jam yaitu 2323,662. Untuk kuat tekan, terbaik didapat pada variasi 24 jam dengan umur sampel yaitu 28 hari dengan kuat tekan 17,825. Untuk kuat tarik belah tertinggi didapat pada variasi 24 jam sebesar 1,556 MPa. Untuk hipotesis H1 terbukti yang menyatakan bahwa variasi umur larutan NaOH memiliki pengaruh terhadap kuat tekan beton geopolimer. Dan dari penelitian ini, diperoleh variasi terbaik adalah variasi dengan umur larutan NaOH 24 jam. Untuk saran, perlu diperhatikan penyimpanan material sehingga tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Yang kedua adalah proses pencampuran lebih baik menggunakan penny mixer sehingga mendapatkan campuran yang lebih homogen. Sekian dan terima kasih.